Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih untuk kedatangan teman-teman media yang selama ini meliput perjuangan kami Paguyuban Lender Dana Syariah. Izinkan saya Bui sebagai pembawa acara untuk memulai acara hari ini. Acara hari ini dimulai dengan pembukaan, kemudian ada statement dari Paguyuban Lender Dana Syariah yang kemudian juga dilanjutkan sesi tanya jawab dan terakhir kesimpulan. Jangan lupa bahwa sebelum kita berpisah, kita akan ada sesi foto ya Bapak-Bapak untuk dokumentasi. Terima kasih saya ucapkan kepada media-media yang sudah meliput perjuangan kami semua. Yang hadir saat ini adalah dari Media Republika, Pos Kota, Suara Karya, Indopos, Kontan, Kata Data, Naraya Media, Okezone, Republika, dan Law and Justice. Maafkan kalau saya salah karena tulisan kecil. Terima kasih. Seperti kita semua ketahui bahwa perjuangan kami Paguyuban Lender Dana Syariah sudah sampai ke titik sampai saat ini, dimulai dari bulan Oktober 2025, di mana terjadi keterlambatan dan gagal bayar dari PT Dana Syariah Indonesia untuk mengembalikan dana lender. Total kerugian yang sudah dialami oleh sekitar 14.000 lebih investor atau lender juga meningkat berdasarkan paparan dari Bareskrim dan PPATK dari 2,4 triliun menjadi 2,5 triliun. Ini adalah kerugian pendanaan syariah terbesar di Indonesia. Ya. Seperti kita ketahui, berdasarkan paparan dari Bareskrim, 99% daripada proyek-proyek yang didanai oleh lender semua itu adalah fraud atau fiktif, ya. Jadi kami sebagai paguyuban lender yang membawa di sekitar separuh daripada para lender atau investor menjadi korban, kita mewadahi kepentingan daripada anggota-anggota kami maupun keseluruhan daripada lender Dana Syariah Indonesia. Saat ini per tanggal 9 Juni sudah sampai di tahap P21 dan insya Allah di awal Juli dimulai persidangan pertama di PN Depok, ya, dengan 3 tersangka yang sudah inkrah, yaitu Bapak Taufik Al-Jufri, Ibu Mary, dan saudara satu lagi Ari Lesmana, ya, Ari Rizal Lesmana. Sampai saat ini kami bersyukur bahwa liputan media selama ini mendukung perjuangan kami ini semua sampai pada tahap ini. Untuk itu melanjutkan perjuangan kami dan juga sebagai pesan menuju persidangan nanti, maka kami mengundang Bapak Ibu semua sebagai tim media pendukung perjuangan daripada korban 14.000 lebih investor Dana Syariah. Kita membuat statement dan pesan-pesan untuk mengawali sebelum persidangan. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Bapak-bapak yang di sebelah kiri saya perkenalkan dulu. Yang paling pojok itu adalah Bapak Fajar, ini adalah dari bidang hukum Paguyuban Lender. Yang di tengah adalah Bapak Ahmad Kitoyo, ini adalah ketua dari Paguyuban Lender Dana Syariah. Yang paling kanan ini adalah Bapak Munir sebagai ketua pengawas dari Paguyuban Lender Dana Syariah. Kami adalah bukan lembaga, perkumpulan non-profit, ya, semuanya volunteer
untuk memperjuangkan ribuan korban daripada investasi bodong dari dana syariah. Investasinya legal, Pak? Investasi legal berbaju syariah, ya, tetapi disalahgunakan. Oke, terima kasih koreksinya. Untuk itu kita sampai pada acara berikutnya adalah statement daripada Ketua Paguyuban Lender Dana Syariah Bapak Ahmad Pitoyun. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian dari tim media, izin saya menyampaikan suatu statement atau suatu informasi untuk khususnya untuk para lender yang 14.000 sekian orang dengan total tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara yaitu sekitar 2,5 triliun. Bapak Ibu sekalian, izin menyampaikan dulu kepada para lender bahwa progres hukum kita sampai saat ini perlu kita ketahui ya, dari kejadian kita sejak Oktober 2025 perkiraannya ya setelah awal bulan yaitu tanggal 5 mulai terjadi booming keresahan dari para lender tentang perihal telah terjadinya gagal bayar dari PT Dana Syariah Indonesia yang investasinya dikhususkan kepada properti. Jadi sebenarnya ini adalah investasi kalau betul dijalankan sesuai dengan apa yang telah didirikan oleh bisnisnya DSI yang nature bisnisnya adalah investasi di properti, tapi dalam kenyataannya setelah terbongkar dan dilaporkan oleh OJK ke APH ternyata terjadi penyelewengan. Penyelewengan itu dilakukan oleh individu, ya tentunya pengurus yang sekarang sudah menjadi tersangka dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Depok, dan insya Allah besok sudah mulai saksi berkoordinasi dengan kejaksaan ya. Ada 5 saksi dari investor atau dari lender yang mewakili paguyuban, individu, dan para penasihat hukum yang disampaikan oleh penasihat hukum secara kelompok, dan ada yang memang khusus dari paguyuban. Baik Bapak Ibu sekalian, yang sudah P21 itu ada 3 orang seperti yang disampaikan, dan ini mudah-mudahan berjalan prosesnya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Tentunya harapan kita adalah bahwa proses hukum ini tetap berjalan, tapi harapan utamanya adalah lender dananya kembali 100%. Itu yang harapan. Proses hukumnya silahkan sampai sejauh mana dilakukan oleh APH. Tapi harapan kita adalah setelah proses hukum ini berjalan, ada keputusan dari pengadilan yang nanti disampaikan, kita berkoordinasi dengan LPSK bahwa kita recovery-nya melalui jalur LPSK. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin perlu kita ketahui, banyak yang diantara kita tidak diketahui bagaimana sih proses terjadinya kasus di setiap ada kasus di dalam TPPU, khususnya ini untuk kita bicarakan dengan saya saja, bahwa prosesnya adalah penuntut pelaporan pertama oleh yang dirugikan dari para lender, dan tentu pihak yang otoritas dari jasa keuangan yang juga dirugikan atau juga dikelabui dengan adanya laporan palsu. Yang pertama melaporkan kepada SIM adalah otoritas jasa keuangan, dilanjutkan oleh para lender setelah mengetahui permasalahan yang terjadi di dana saya, dan kami sebelumnya tidak diketahui bahwa proses fraud ini tertutup ya dengan berbagai hal. Akhirnya alhamdulillah Allah takdirkan terbuka, dan sekarang berproses dari pelaporan itu, dari Baris Krim memproses, terus menetapkan tersangka dan diajukan ke pengadilan. Namun untuk recovery dari dana lender
itu melalui jalur LPSK yang sekarang juga sedang dalam proses penetapan. Masing-masing secara individu melaporkan ke LPSK berapa kerugian yang dialaminya, dan LPSK akan menentukan, mengklarifikasi, memverifikasi nilai dari dana lender yang tertanam di DSI dengan segala aturan mainnya yang telah ditetapkan oleh mereka. Tapi harapan kami memang kita kembalikan dana kita 100% ya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang tertuang di dalam sertifikat. Itu yang kita harapkan, tidak ada potongan yang lain-lain, karena ini bukan investasi bodong, tapi investasi yang legal selesai. Jadi itu perlu ketahui juga progres kepada para lender yang 14.000. Dan selanjutnya kami tim dari Pak Guyuban dan tentunya juga para lender mengucapkan apresiasi dan banyak terima kasih pada tim dari Bareskrim, Kabar Eskrim, Direkturnya Pak Ade Simanjuntak, Pak Brigjen Ade, dan tentunya tim yang di bawahnya yang kerja keras siang dan malam, mungkin juga sangat lembur mereka ya, dari pagi ke pagi lagi untuk menelusuri, karena prosesnya menurut kami itu sangat cepat. Jadi timnya Pak AKBP Agus Subarna, Pak Mayor Suseno ya, saya nggak tahu apa AKP Pak Mayor, saya ingat saya Pak Mayor Suseno ya, dan timnya ini terima kasih banyak dan sangat mengapresiasi, dan saya tahu persis mereka bekerja karena saya sering berkunjung ke Bareskrim untuk koordinasi. Bilo menguras waktu, mungkin kemarin Lebaran kemarin saja pada bulan itu mereka tidak diizinkan untuk berlebaran bersama keluarga. Jadi luar biasa, kami sangat apresiasi. Apalagi terakhir bahwa timnya telah melakukan pidana, korporasinya dipidanakan. Setelah individunya tersangka, korporasinya dipidanakan, dan alhamdulillah mereka sudah mendapatkan minimal 2 bukti dan telah mentersangkakan salah satu mantan pejabat dari OJK inisial FH, dan sudah dipublish oleh Bareskrim dalam proses sudah penahanan di Mabespori menuju proses pemberkasan untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Bapak Ibu sekalian, juga kami sampaikan juga apresiasi dan dukungan yang luar biasa dari Komisi 3 yang sebelumnya juga dari fraksi PKS, Partai Kebangkitan Bangsa, dan dari PDIP. Ya, itu luar biasa dukungannya. Sebelum proses-proses awal kami didukung oleh mereka, sehingga mereka kami semua atas nama Guyuban mengapresiasi kepada mereka atas dukungannya, karena di antara korban lender juga termasuk di dalamnya adalah keluarga mereka, ada juga pegawai OJK juga ada yang korban juga, dan masyarakat umum pensiunan yang uang pensiunnya total di sana, dana pendidikan, dana yayasan yatim, dan para pegawai yang baru mulai menabung untuk biaya pernikahan, untuk beli rumah, itu semuanya hancur lebur di sana. Yang mengenaskan lagi adalah klaim asuransi dari kematian suaminya, itu luar biasa buat yatimnya. Itu ditanam semuanya terganggu semua kehidupannya. Ada yang sampai banting setir. Mungkin salah satu teman kita yang tadinya punya penghasilan tetap akhirnya harus mengalami krisis keuangan karena tertunda atau delay sudah 1 tahun Pak, menjelang dari, kalau kita hitung dari Oktober itu sampai Juni sudah 9 bulan. Para lender ini yang totally sudah cukup menderita, bahkan ada yang sudah meninggalkan dunia karena hal-hal, kalau itu sudah takdir kemarin, tapi ada yang mendorong untuk mereka menderita, yaitu karena biaya rumah sakitnya tertunda dan segala macamnya. Bapak Ibu sekalian, perlu disampaikan juga bahwa
aset tracing yang sudah dilakukan oleh Barreskrim itu saat ini sebagaimana disampaikan di media oleh Pak penyidik atau Pak Direktur Pak Dirjen AD bahwa telah terakumulasi senilai 320 miliar. Yang 20 miliar dalam bentuk cash dan sisanya 300 miliar aset senilai pasar 300 miliar. Nanti kalau dieksekusi kemungkinan tidak akan 300 miliar. Tapi aset tracing masih sedang berjalan yang dilakukan oleh timnya Pak AKBP Agus Sobarna. Ini mudah-mudahan Pak Agus Sobarna melanjutkan terus Pak aset tracingnya, karena aset tracing tidak mudah untuk untuk dilakukan karena sudah sekian tahun terjadi manipulasi fraud ini dari sejak 2018. Jadi ternyata fraud ini sudah dibikin skenario Pak. Menurut informasi yang disampaikan itu sejak 2018 sudah terjadi perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di dalam bisnisnya. Bapak Ibu sekalian, itu statement kami dari Ketua Paguyuban. Nanti Bapak dan Ibu sekalian akan menambahkan dari pengawas Pak Munir dan dari tim hukum Pak Fajar mungkin akan menyampaikan. Dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman media, ya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang diluangkan pada siang hari ini. Tentunya ini merupakan suatu bentuk perhatian yang besar terhadap masalah ini. Sekali lagi saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Pitoyo sebagai ketua tadi, saya ingin menambahkan sedikit mereview kembali tentang proses yang dilakukan atau terjadi dari dana syariah ini. Bahwa dana syariah Indonesia ini berproses mulai tahun 2018 dan by design berkoordinasi dengan OJK yang pada operasinya dimulai tahun 2018, kemudian dapat izin dari OJK itu tahun 2021. Artinya apa? Ini merupakan suatu proses yang dimonitor atau berkoordinasi dengan OJK. Jadi OJK sangat mengetahui sekali proses berdirinya ini. Kemudian apa yang dilakukan oleh Dana Syariah Indonesia di dalam menarik publik, ya, pada saat itu gencar sekali, ya, sekali lagi saya sampaikan beberapa kali, yang melakukan suatu proses marketing yang sangat terstruktur, perencanaan yang masif, sehingga mendapatkan suatu lender yang cukup banyak. Itu berproses dari mulai di situ dengan brand ambassador Dude Herlino, kemudian melibatkan beberapa kantor atau instansi pemerintah, bank ataupun perusahaan-perusahaan BUMN, di mana pada saat itu mereka memberikan suatu penjelasan atau seminar lah, ya, bahwa dana syariah ini prospek untuk menyimpan uang para pensiun. Jadi berdasarkan informasi-informasi yang diberikan oleh DSI, kami para lender itu sangat yakin bahwa ini akan aman, ya. Semua dijelaskan bahwa ini berizin, diawasi oleh OJK dengan return 16-18%, yang itu sebenarnya masih visible untuk peer-to-peer lending. Jadi bukan kami tidak mengerti risiko, kami sangat memahami pada saat itu bahwa ini adalah cukup aman karena diawasi OJK, dan dengan return peer-to-peer lending 16-18 itu masih tergolong wajar. Kemudian di dalam perjalanannya
aman-aman saja. Mulai 2018, 19, 20, 21 gitu kan. Tetapi di awal 2024 mulailah ada beberapa kebijakan internal daripada DSI untuk menunda kewajiban kepada lender. Contoh, returnnya ditunda atau ada penundaan. Dari biasanya kita mudah mengambil setiap saat, itu diberi tenggang waktu 1 minggu. Kemudian berubah lagi dan akhirnya sampai puncak di Oktober 2024 itu 2025 ya, itu sudah tidak bisa lagi kami mengambil karena mereka menutup. Nah, sekali lagi penutupan daripada DSI, kantor DSI itu adalah suatu tindakan sepihak dari DSI ya kepada kami, sehingga kami tersentak pada saat itu. Dan kami juga terus berkoordinasi dengan OJK pada saat itu ya, meskipun sebenarnya OJK ini juga mengakui bahwa melakukan pengawasan secara berkala, melakukan audit secara berkala. Jadi misalnya mereka tentunya ada audit tahunan ya, dilakukan proses itu. Namun kami menyayangkan tidak ada early warning signal atau peringatan dini dari OJK kepada lender kalau ini ada sesuatu yang bermasalah di dalam tubuh DSI. Jadi disinilah sistem pengawasan dari OJK yang kami sayangkan tidak mampu mendeteksi proses bisnis daripada atau tata kelola daripada DSI ya. Seharusnya ya dari OJK itu sudah mengetahui sejak dini kalau memang ada kelemahan di tata kelola ya. Tapi kami para lender karena ini online, kami tidak bisa day to day minta waktu, day to day mengawasi ya, sehingga kita percayakan kepada OJK. Tapi apa yang terjadi? Tata kelola yang sangat lemah di DSI belum mampu dideteksi oleh OJK. Jadi kami menyayangkan pengawasan yang lemah dari OJK. Ya. Nah, ini sebagai masukan juga OJK sebagai lembaga negara, saya kira seharusnya melindungi masyarakat, ya kan? Karena apa? Masyarakat ini lender ya, terutama lender. Itu kami polling di internal apa yang menjadi alasan para lender itu memilih DSI untuk menaruh uangnya, ya kan? Apa jawabannya? Yang pertama adalah karena ini diawasi oleh OJK, ya. Yang kedua diawasi oleh MUI ya, Dewan Syariah Nasional, ya. Nah, adanya dua institusi lembaga negara yang mengawasi itu tentunya masyarakat kan percaya nih ya. Ini kita bicara proses awal ya, bagaimana kami tertarik. Kami melakukan suatu kajian individu, mengajukan kajian risiko terhadap lembaga DSI tadi, ternyata cukup diawasi oleh lembaga negara. Nah, dari situlah tentunya kami mulai tidak was-was lagi untuk menaruh uang kami di DSI ini. Nah, seperti saya jelaskan tadi, di proses akhirnya seperti itu di luar kontrol dari para lender, karena kami sudah mempercayakan itu kepada OJK dan MUI. Nah, setelah bulan Oktober meledak, ya, itu ada suatu perhatian yang luar biasa dari negara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih juga kepada Komisi 3. Nah, pada saat itu kami betul-betul merasa kaget dan merasa berterima kasih yang sebesar-besar kepada Komisi 3, sebegitu besarnya mengadakan suatu rapat dengan pendapat umum di pertengahan Februari 2026 ya, 2026. Pada saat itu pesertanya sangat
komplit pihak-pihak lembaga yang terlibat atau yang keterkaitan kelembagaan itu yang terlibat pada saat itu, OJK, Bareskrim, LPSK, kemudian PPATK, semua hadir. Dan pada saat itu ada suatu komitmen bersama dari para lembaga yang hadir itu untuk menyelesaikan, menuntaskan kasus ini. Jadi kasus ini diawasi oleh negara juga dalam proses penyelesaian ini. Lembaga tertinggi kita, Komisi 3, memberi perhatian khusus. Terima kasih kepada terutama Bapak Ketua Habibur Rahman yang sangat concern pada saat itu dari Partai Gerindra. Jadi saya berterima kasih karena bagaimana juga peran ketua pada saat itu sangat berperan mewarnai penanganan ini khususnya di Komisi 3. Nah, setelah berproses sampai sekarang ini kita ketahui dalam waktu yang cukup cepat dibandingkan dengan kasus-kasus ini yang serupa, itu sudah 5 tersangka. Jadi di sini peran Komisi 3 kelihatan nih bahwa proses ini dilakukan secara transparan sejauh ini dan juga cepat dibanding proses-proses yang dilakukan atau terjadi dari kasus-kasus sejenis. Nah, dari kejadian itu tentunya kembali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada media. Tanpa peran media, tentunya kasus ini tidak se-viral atau tidak seheboh sekarang ini. Pada saat itu kami ada yang bilang proses itu memang alamiah muncul dari kesadaran media terutama. Itu mengungkap atau memberitakan ini karena memang ini adalah betul-betul sangat menganukan hati kita, mengiris ya. Saya kalau cerita kadang-kadang nangis ya, cerita yang sebenarnya terjadi di Lender ini. Uang pensiun dari suaminya yang meninggal, kemudian uang yang ditaruh dari sekian puluh tahun dia bekerja, 25-30 tahun ditaruh di situ, tiba-tiba hilang. Harapan mau bekerja sudah nggak mungkin, umur sudah 56 tahun ke atas para lender rata-rata. Jadi secara kemanusiaan ini sangat-sangat membuat kita itu terpanggil, dan terima kasih kepada media ya. Nah, sekarang ini saya mau bicara sekarang baseline-nya. Posisi sekarang ini ada di mana sekarang? Tadi sudah dijelaskan Pak Witoyo. Sekarang ini sudah ada 5 tersangka, ya kan? Sudah ada 5 tersangka dan 5 saksi yang diperiksa pada tanggal 2 nanti, dan penetapan tempat di Pengadilan Negeri Depok, ya kan? Kami mohon kepada media, ya. Dan kami terus terang saja memanggil media pada saat ini, kami membutuhkan sekali. Kami membutuhkan teman-teman semua mengawal proses ini sampai dengan tuntas uang lender itu kembali. Nah, kami harapkan nanti pada saat pengadilan negeri atau sidang itu teman-teman berkoordinasi dengan Mas Rio sebagai kami tunjuk sebagai koordinator internal untuk memberikan informasi secepat-cepatnya dari proses ini setiap ditudingnya nanti, sehingga apa yang terjadi ini menjadi suatu pembelajaran bagi masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat bahwa di negeri ini masih ada suatu kejadian dalam tanda petik fraud yang sangat menyengsarakan masyarakat. Dan mudah-mudahan Bapak Prabowo, ya, kami harapkan bisa menjadikan ini menjadi suatu perhatian, ya. Jangan dianggap barangkali ini yang remeh ya. Karena apa? Mohon maaf, ini namanya Dana Syariah Indonesia, ya kan? Mengatasnamakan syariah. Mayoritas Indonesia negara Islam. Dan lender masuk di sini adalah juga ingin hidup tenang, ingin berinvestasi yang berkah. Maka masukkan dana ini. Jadi luar biasa ini sebenarnya kalau kita lihat dampaknya ke depan ya. Seandainya ini kasus ini nanti kami memprediksi
tidak tuntas dan ada ketidakadilan akan membekas di masyarakat bahwa ini sangat melukai suatu lembaga keuangan kita, khususnya P2P lending, dan kami berdoa mudah-mudahan ke depan tidak akan memberi dampak yang signifikan dan peer-to-peer lending syariah ini tetap berkembang, khususnya masyarakat ekonomi syariah ini dapat berkembang ya. Nah, dengan bantuan teman-teman tentunya kami mohon nanti dikawal lah ya, sehingga perhatian negara terhadap ini yang betul-betul kami harapkan bisa memberikan lender-lender ini menjadi optimal pengembalian daripada dananya yang ditaruh. Saya kira itu nanti kita lanjutkan dengan wawancara ya, tapi intinya satu terakhir bahwa kami mohon proses hukum ini bisa berjalan secara adil, transparan dan akuntabel. Keputusan yang diambil oleh hakim, jaksa dan hakim dan APH ini betul-betul akan memberikan efek jera kepada para pelaku dan tentunya ke depan menjadi lebih baik. Saya kira dari saya itu kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada awak media yang hadir pada hari ini guna mendukung perjuangan para lender yang telah berlangsung selama ini. Saya di sini tidak akan mengulangi penyampaian dari Ketua Paguyuban kami, Pak Pitoyo, dan Ketua Dewan Pengawas kami, Pak Munir. Apa yang disampaikan beliau sudah sangat lengkap, sudah sangat komprehensif. Di sini saya hanya menyampaikan statement yang bersifat fundamental dan universal. Saya melihat suatu entitas negara dalam hal ini, OJK, DPR RI, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya, baik LPSK, PPATK, semuanya berada dalam satu entitas, yaitu negara. Bahwa DSI berada di negara ini beroperasi karena memiliki legalitas dari negara, terdaftar, berizin oleh negara dan diawasi oleh negara. Kejadian seperti yang disampaikan oleh Pak Pitoyo dan Pak Munir tadi terjadi tidak lain dan tidak bukan karena kelalaian negara dalam mengawasi operasional DSI. Oleh karenanya, negara harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh para lender. Penderitaannya sudah luar biasa, saya tidak akan mengulangi lagi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Munir dan Pak Pitoyo. Saya hanya berharap bahwa apa yang sudah dilakukan negara dalam hal ini Polri melalui Bareskrim dan Tipitexusnya yang dinilai alhamdulillah sudah baik, semoga berkelanjutan melalui Kejaksaan, Mahkamah Agung, LPSK dan PPATK serta entitas negara lainnya. Dan kami harap Kejaksaan dapat memberikan dakwaan, tuntutan yang sebaik-baiknya bagi kami, hingga outputnya nanti Mahkamah Agung dapat memberikan putusan yang tidak hanya berkeadilan retributif, tapi jauh lebih penting dari itu memiliki keadilan yang restoratif. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Bapak-Bapak semua. Lalu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan dari media mengacungkan tangan lalu menyebutkan nama medianya dan pertanyaannya. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ade dari Kompas. Mohon update-nya ya Pak, untuk sekarang dana yang sudah dibayarkan ke lender itu berapa dan sisanya yang masih tersangkut itu berapa? Dan ini kan ada manajemen yang sudah ditangkap ya, ada kepolisian. Selanjutnya dari paguyuban itu langkah apa yang akan dilakukan untuk proses penagihan selanjutnya? Dan satu lagi terkait LPSK tadi sudah disebutkan, mohon elaborasinya lagi terkait
update proses pendaftaran LPSK itu untuk restitusi seperti apa? Terima kasih. Baik, izin langsung jawab ya. Terima kasih Mbak Ade dari Kontan. Jadi per tanggal 5 Oktober itu 8 Oktober ya, persisnya 8 Oktober sejak gagal bayar kami ada negosiasi dengan pihak BSI dan membuahkan hasil sebesar kurang lebih 0,02% pengembalian pokok. Ya. 8 Desember itu 8 Desember negosiasinya dari awal memang negosiasi dari tanggal 5 Oktober kita bernegosiasi sampai keputusan terakhir ada di 8 Desember yang difasilitasi oleh OJK karena sebelumnya pihak BSI tidak mau ketemu dengan para lender. Itu difasilitasi di kantor OJK, kami pun tidak menyangka kami bisa bertemu dengan manajemen BSI yang selama ini dia ngumpet dan menutup kantor dengan WFH dan direktur utamanya juga tidak mau muncul dan tidak mau menemui para lender. Akhirnya kami bersaksi dan kami mendapat kesepakatan tanggal 8 itu kami akan diberikan pengembalian pokok 0,02% dari masing-masing lender sesuai dengan nilai nominalnya. Jadi kecil sekali. Nah pasca itu sudah ada laporan ke Barreskrim, semuanya dari sidik ke sidik ya, dari lidik ke sidik ya sejak Komisi 3 menggaungkan RUDP di pertengahan bulan Februari. Setelah itu tidak ada lagi pembayaran karena sudah dalam proses penyidikan atau sidik ya. Saya tidak paham maksud sidik dan lidik itu saya nggak paham, tapi sudah ditetapkan ke penyelidikan, ke sidik ya, ke penyidikan. Dan untuk mekanismenya memang secara undang-undang untuk kasus-kasus yang terjadi seperti DSI ini pengembalian atau recovery aset dana lender itu melalui jalur LPSK. Jadi LPSK itu hanya sebagai badan perlindungan konsumen dan saksi untuk kita, yang sementara untuk BSI untuk kita. Setelah itu diputus oleh pengadilan nanti. Yang menetapkan pengadilan bisa saja nanti kalau menurut undang-undang kan yang membagikan untuk recovery aset dana itu LPSK. Namun bisa saja diputus, bukan LPSK, tapi kejaksaan. Tapi bisa saja diputus LPSK karena pernah terjadi jurisprudensi bahwa hakim memutuskan bahwa yang membagikan recovery aset adalah LPSK. Padahal menurut undang-undang yang berkewenang dan berhak membagikan recovery itu kejaksaan. Tapi hakim bisa memutuskan. Itu Mbak. Berikutnya silakan. Ya pakai Pak Fajar mungkin jawab yang setelah ini mau apa tadi lah. Udah. Silakan Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda dari Law Justice. Ini tolong justru beritahu kalau sudah video saya sudah siap untuk sidang besok begitu ya. Minggu depan baru. Minggu depan ya? Besok itu baru ketemu saksi dan jaksa. Oh baru ini ya. Cuman ini yang ingin saya mintakan update itu, ini kan yang sangat dikejar oleh korban ini kan untuk recovery. Nah kita belum pernah dapat update ini berapa banyak, berapa besar aset yang sudah disita oleh penyidik penegak hukum, dan kira-kira itu mumpuni nggak atau kira-kira sebanding nggak dengan nilai yang akan di recovery. Karena kalau dari pengalaman yang sebelumnya itu rata-rata di bawah 20% ini aset yang disita. Mungkin itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab tadi ya, bahwa besok tanggal 2 itu koordinasi antara saksi dan kejaksaan. Tadi persidangannya kemungkinan dalam minggu awal, atau apakah tanggal 5-nya, tanggal 5 hari akhir, tanggal 6-nya atau tanggal 7-nya kita tidak tahu, menunggu jadwal dari PN Depok ya, atau kejaksaan yang menentukan. Aset recovery yang disampaikan Barreskrim itu tadi disebutkan senilai 320, yang udah pasti nilai cashnya adalah 20 miliaran Mbak. Jadi penyimpangannya itu pada dana kita
itu bukan di samping ke proyek fiktif, itu didepositokan Pak di BPR Al Barokah, di mana pemegang saham utamanya adalah yang tersangka terakhir. Nah itu yang cash itu dari berbagai rekening 20 sudah disita. Nah sisanya yang 300 miliar itu aset yang dimiliki atau terkait dengan tersangka utama TA, tersangka utama yang kedua adalah Ibu Mary, itu berupa aset di Cikarang dan aset yang ada di Medan sebesar kantor pusatnya yang ada di SCBD, yaitu nilai pasarnya kurang lebih 300 miliar. Nanti kalau dilikuidasi tentu akan jauh di bawah itu. Itu Pak. Silakan. Ya, tambah sedikit Pak. Tolong. Aturan likuidasi kalau secara umum barangkali yang menjadi perhatian pertama justru kan karyawannya GSI. Kami mohon untuk kasus peer-to-peer lending ini nanti, ya mudah-mudahan LPSK sudah mengakomodir bahwa kewajiban utama adalah pengembalian kepada lender dulu. Masalah kepada karyawan, kepada pajak, tentunya itu nomor 2 dan sekian. Ya kalau aturannya itu nanti karyawan dulu, kami ingin dukungan daripada LPSK dan lembaga pemerintah dari DPR dan OJK untuk bisa ada khusus perlakuan khusus. Ya, kami sudah menjadi perhatian antisipasi. Karena kalau umum biasanya karyawan dulu, kewajiban ini kan kita nomor 5 kalau nggak salah. Ini kita balik, kita nomor 1. Yang kami harapkan nanti adalah dukungan dari LPSK dan OJK. Terima kasih. Yang lain silakan. Pak Siang, saya Rara dari Kata Data. Tadi mau meneruskan yang soal asetnya kan tadi nilainya 320 miliar ya Pak yang sudah disebutkan, sementara kerugian yang tadi disebutkan kan mencapai 2,4 T ya. 2,5. 2,5. Ini kan berarti aset yang diungkap sekarang itu lebih kecil dari itu. Dari lender bagaimana sih melihat ini, apakah nantinya bisa berpotensi untuk terkendala dalam pengambilan dana 100%? Terus yang kedua soal ada tersangka dari pejabat OJK dan BEI sendiri, dari lender ini melihatnya apakah bisa dengan adanya tersangka dari mantan pejabat OJK dan BEI ini, apakah bisa pengembalian aset dan dana bisa lebih maksimal? Terakhir Pak, satu lagi maaf, belum lama kan ada pernyataan soal dari Polri terkait ada transaksi afiliasi ya Pak dari lender, apakah sudah ada informasi aset perusahaan afiliasi ini sudah disita atau belum? Terima kasih. Yang pertama dulu tadi mengenai aset tadi, aset tracing masih berlanjut. Jadi makanya tadi saya sampaikan bahwa secara individu pemidanaannya sudah, dan sekarang supaya bisa melebar ke aset pribadi dan aset korporasi yang terkait dipidanakan korporasinya. Ini sudah, makanya tersangka terakhir itu terkait dengan korporasinya, karena beliau sendiri sebagai pemegang saham nomine itu tidak seluruh saham, tetapi bisa mengendalikan seluruh operasional di PT DSI ini. Dia sebagai konsultan, dia sebagai mantan regulator, sehingga lebih punya powerful untuk operasional dari DSI, termasuk dari perizinan segala macam. Nah untuk pengejaran ini sekarang dipimpin langsung oleh timnya Pak Ade Sapri, yaitu Pak AKBP Agus Sobarna. Kalau kita panggil teman-temannya mungkin panggil Kang Asop ya, Kang Asop dan timnya ini sedang terus berlanjut melakukan aset tracing, karena aset tracing tidak mudah Mbak, karena sudah berlangsung dari sejak tahun 2016. Tentunya kalau sudah nawaitu dari awalnya sudah mau berniat melakukan manipulasi, berbagai cara untuk menyembunyikan hasil kejahatannya, karena disinyalir ini terdeteksi ya dari
IT-nya itu yang membuat cloning lender fiktif, di samping juga borrower fiktif. Nah, keterlibatan dari level di bawah direksi ini apakah inisiatif sendiri atau sudah perintah dari direksinya? Nah, ini menggunakan cloning lender palsu sehingga imbal hasil pun juga menjadi palsu. Ini perlu penelusuran dan penelitian sangat dalam, tidak mudah dan tidak bisa cepat waktunya. Yang kemarin yang tadi saya sebutkan 320 sekian itu yang kasat mata, yang sudah bisa dan mudah dideteksi, deposito, rekening bank dan aset yang berwujud, termasuk kantornya salah satu agen properti yang ada di Tebet, di warung Buncit ya, di warung Buncit juga sudah terkait afiliasi itu sudah disita. Nah, afiliasi yang di perumahannya proyeknya Mr. X itu juga ditelusuri karena PT-nya terpisah, pengelolanya terpisah, itu perlu ya import sendiri ya untuk melihat. Nah, itu kan ada peran dari BPN yang bisa ditransfer karena aset itu kan bermutasi pasti lewat BPN, tidak serta merta. Terus tadi apa yang kedua Mbak? Lupa saya. Oh iya, terkait karena kalau saya melihatnya pengawasan dari OJK itu mungkin di level bawahnya sudah bisa mendeteksi, cuma di keputusan level atasnya mungkin kemungkinan ada bias ya, karena mungkin di dalamnya ada korega dan segala macamnya, itu bisa terjadi ya. Ini bisa praduga ya, praduga karena kita tidak bisa memastikan bahwa ini ada kaitannya nggak dengan pertemanan atau segala macam. Kita nggak bisa melihat itu, tetapi kenyataannya ya ada kelalaian lah di situ, sehingga tidak ada early warning atau deteksi awal untuk bisa menghentikan praktek yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Yang ketiga, yang penerusan aset ya, impotnya tetap kita juga dari tim paguyuban membantu mencarikan yang diperkirakan ada afiliasinya, dan itu kita sampaikan ke penyidik. Dan penyidik yang proving, membuktikan seperti itu. Itu yang upaya-upaya yang dilakukan oleh tim dari paguyuban. Berikutnya, Saya nambahkan dulu. Yang tadi kayaknya bagaimana sih yang nomor 2 ya, saya menegaskan nomor 2. Jadi dengan adanya kasus ini juga jelas terang benderang bahwa itu ada keterlibatan OJK dan Dewan Syariah ya tentunya. Kan apakah ini akan membuat optimisme kami kan gitu ya. Tentunya ini sangat membuat optimisme kami untuk bisa kembali secara optimal dana kami ya. Insya Allah ya tentunya 100%. Nah, perannya bagaimana? Tentunya sebagai tanggung jawab moral atau tanggung jawab negara terhadap masyarakat ya, bisa membuat secara top down ya, mudah-mudahan sih sampai ke Pak Prabowo menginstruksikan kepada pengadilan ya kan, bagaimana bahwa 100% uang lender ini harus kembali. Yang kami inginkan itu adalah statement daripada penanggung jawab negara ini atau Bapak Presiden terutama ya. Tentunya kami kan sangat ingin sekali karena banyak yang sudah dibantu oleh Pak Presiden, karena ini memang bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang merupakan bagian program utama dari Bapak Presiden kita ya. Itu Pak, lewat kejaksaan atau lewat mana, yang jelas kami membutuhkan kebijakan ya, kebijakan. Saya kira itu kami, terima kasih. Terima kasih, saya Bambang dari Poskota. Saya cuma ingin nanya Pak, lendernya kan berjumlah sekitar 14.000. Itu investasi kecilnya berapa, terbesarnya berapa? Terus korbannya itu banyak dari kota mana Pak? Jakarta atau mana? Terima kasih Pak. Baik, saya langsung jawab. Jadi dari 14.000 itu
ada yang palsu, ada yang fiktif, ada yang betul-betul murni lender atau pendana. Untuk pendana itu menyeluruh seluruh Indonesia ada, tidak base di Jakarta saja, Makassar, Pekanbaru, Padang, Surabaya, dan daerah-daerah lain. Nominal terkecilnya adalah 1 juta. Maksimal yang terbesarnya itu satu orang 25 miliar. 25 miliar, satu orang 25 miliar. Dan mohon maaf, ada juga yang dari Arab Saudi, dari Amerika, ada penduduk kita tapi ya, penduduk kita yang bukan TKI, mereka punya tabungan di kita terus menjadi warga negara di sana, kan tabungannya nggak berubah, tetap masih di sini menggunakan internet banking kan bisa karena peer to peer. Dan ada juga yang dari Madinah yang jadi bukan TKI ya di sana, jadi pekerja di sana, bukan TKI juga sih, maksudnya ada yang sekolah, ya dari sekolah, yang sekolah di sana juga definitif mengajar di sana juga yang kena juga dan cukup besar. Jadi gini Pak, saya nambahkan dikit ya. Ada yang melatar belakang nabung tuh bapaknya nabung, ya, dia punya anak nih, anaknya diajari investasi. Jadi ada yang satu keluarga, jadi memang ini dampaknya ini memang kadang-kadang dalam satu keluarga itu cukup signifikan ya, karena ada satu keluarga yang 4 atau 5 gitu ya. Jadi dalam ada suatu proses pembelajaran yang diinginkan orang tuanya ini kepada anak-anaknya melakukan suatu investasi, malah ternyata seperti ini. Jadi ini ada yang melatar belakang seperti itu. Terima kasih. Sekarang yang fiktif itu kan kita paguyuban punya filter ya. Jadi yang masuk ke paguyuban itu sekarang sudah hampir 5.000. Jadi pada saat masuk ke paguyuban, apakah ini benar dana lender atau bukan? Itu harus dibuktikan dengan sertifikat, terus bukti store ke rekeningnya, dan pada saat buka user ID-nya. Nah itu filter awal di paguyuban. Filter terakhir adalah nanti ada di LPSK, karena LPSK menyaratkan sangat komplit. Nah itu akan terfilter apakah si lender ini asli atau palsu. Tetapi indikasi palsunya itu sudah diakui ada. Ya termasuk borrower fiktif. Nah perlu sampaikan juga borrower aslinya itu senilainya sedikit Pak, dari 2,5 T itu hanya 131 miliar. Lender borrower asli, peminjam aslinya, atau pengguna proyeknya, atau pemilik proyeknya. Karena borrower itu ada 2 Pak, developer sama KPR, kepemilikan rumah. Kepemilikan juga ada. Nah mereka korban juga Pak, yang KPR itu, karena semua aset dari sertifikat itu sekarang disita. Itu menjadi aset piutang. Makanya yang 300 itu di samping aset fisik yang dimiliki oleh afiliasi dan dari pejabat dari DSI, juga itu piutang dalam bentuk KPR Pak. Mereka akan diputuskan nanti apakah melunasi atau dilelang gitu Pak, untuk mengembalikan dananya ke lender dan dananya punya miliknya yang dalam bentuk uang bukan atau angsuran yang sudah dijalani. Karena mereka tidak serta merta bisa mengambil sertifikatnya yang disita, karena harus lewat jalur pengadilan. Karena itu dianggap bahwa aset piutangnya BSI, gitu Pak. Sedikit menambahkan terkait KPR, bahwa sebenarnya KPR ini bukanlah produk yang didanai oleh para lender yang terdaftar di paguyuban dan lender yang menjadi korban keseluruhan. Yang kami danai ini adalah proyek yang kampanye maksimal selama 1 tahun, yaitu project finance. Nah, untuk KPR ini itu jangka waktunya jika saya tidak salah sampai 15 tahun. Ini pun saya masih bertanya, dari mana sumber dana DSI memberikan KPR ini?
Yang jelas jika secara campaign di aplikasi itu tidak ada pendanaan terhadap KPR. Semua pendanaan itu terhadap proyek yang jangka waktunya itu paling lama 1 tahun. Nah, dari mana saya sempat bertemu korban KPR waktu itu di LPSK, dan saya sedikit mendapatkan informasi namun belum terverifikasi bahwa benar adanya kalau KPR ini sebenarnya dari dana lender yang overfunding. Awalnya kami berasumsi bahwa ini adalah dari dana keuntungan DSI yang disalurkan kembali. Jadi dari 23% itu 5% masuk ke keuntungan DSI, 18% kepada lender. Kami awalnya berasumsi bahwa KPR ini diberikan dari keuntungan DSI yang 5% itu. Tapi kenyataannya karena ini tidak terverifikasi ya informasinya, karena terjadi overfunding dari para lender, digelontorkanlah kepada KPR yang maksimal 15 tahun itu sendiri. Demikian tambahan dari saya. Mohon izin bertanya. Ini dari saya Rio, perwakilan dari para lender, ingin bertanya. Yang pertama mengenai tindakan TPPU ini, apakah dimungkinkan aliran dana-dana para korban ini dialirkan ke rekening-rekening keluarga, contoh istri, anak, saudara, paman, kakek, nenek, atau lain sebagainya? Jika benar, apakah dari pihak PPATK maupun Barreskrim sudah menyelidiki ini semua? Yang pertama. Yang kedua, investasi dana syariah ini kan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Apakah sudah ada klarifikasi dari Dewan Pengawas Syariah? Karena kita tahu sendiri namanya Dewan Pengawas Syariah. Mengapa bisa sampai terjadi fraud? Apakah fraud ini merupakan investasi yang berbasis syariah? Kalau bukan, kenapa bisa lalai? Dan sampai saat ini belum menampakkan batang hidungnya. Apakah sudah ada konfirmasi ke pihak paguyuban keterkaitan DPS ini? Yang ketiga, penangkapan Fitri Hadi atau Eva, yang kita ketahui beliau juga merupakan salah satu pengurus organisasi terbesar di Indonesia, yaitu PP Muhammadiyah. Pertanyaannya, apakah sudah ada statement dari PP Muhammadiyah terkait penangkapan Fitri Hadi? Karena bisa dimungkinkan beberapa hal. Yang pertama, aliran dana lender dialirkan ke unit usaha dari Muhammadiyah itu. Yang kedua, bisa jadi justru Fitri Hadi sendiri yang menggerogoti keuangan dari PP Muhammadiyah. Apakah tidak diadakan audit dari pihak PP Muhammadiyah atau klarifikasi? Karena sampai saat ini sangat gemuruh di sosial media mengenai keterlibatan dari kepengurusan PP Muhammadiyah itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rio atas pertanyaannya. Saya jawab pertanyaan nomor 1 yang pada intinya, dalam TPPU apakah dimungkinkan aliran dana masuk ke afiliasi dan keluarga dari para tersangka? Kurang lebih seperti itu, Pak. Iya, betul. Pertanyaannya dimungkinkan, itu sangat dimungkinkan. Dana TPPU itu bisa mengalir kemana saja, bisa disamarkan atas aset siapapun, jangankan keluarga. Jika keluarga itu gampang sekali untuk mendeteksinya. Bisa jadi orang lain yang tidak dikenal diatasnamakan ke orang itu. Banyak istilahnya dikenal dalam hukum itu nomine. Jadi aset itu milik seseorang tapi diatasnamakan orang lain. Nah, tentu hal itu sangat mungkin terjadi. Nah, dalam hal ini bagaimana tantangan terbesarnya pihak PPATK dalam hal ini untuk men-tracing apakah aliran-aliran dana yang entah itu lari ke afiliasi atau ke pihak keluarga, bahwa itu adalah dana yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Tentu disitulah tantangan terbesar dari penyidik dan PPATK yang memiliki kewenangan sebagai perwakilan entitas negara untuk membuktikan hal tersebut. Apakah sudah terjawab pertanyaan pertama, Pak? Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, apakah yang masih nyambung itu ya? Apakah ada informasi dari pihak penyidik bahwasanya aset-aset yang berada di keluarganya itu sendiri sudah disita atau belum? Karena khawatirnya aset belum disita, keluarganya belum diadakan nggak boleh keluar negeri, atau harus bisa keluar negeri mengamankan aset. Seperti itu. Itu dikhawatirkan oleh para lender. Dan juga bisa jadi
asetnya itu sudah dalam berbentuk lain dan sudah atas nama orang lain atau diberikan kepada orang lain. Apakah pihak PPATK mampu untuk men-tracing hal-hal tersebut? Tentu jika pertanyaan seperti itu kita tidak bisa tahu Pak ya, karena itu merupakan substansi dari pemeriksaan suatu perkara. Nah, sama halnya seperti kita bagaimana mengetahui terkait kondisi DSI mulai dari pertengahan tahun 2025 sampai dengan RBPU terjadi. Kita terus mengetahui, tentu kita tidak bisa mengetahui tersebut. Apalagi mengetahui terkait kemana aliran dananya sudah dibalik namakan, tentu itu menjadi rahasia dari penyidik itu sendiri. Kita pihak luar tidak dimungkinkan untuk mengetahui itu. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang kedua mengenai Dewan Pengawas Syariah. Kita lihat dari fungsi BPS dalam satu organisasi. Dia adalah sebagai pelengkap dari suatu organisasi yang mempunyai bisnis sesuai dengan syariah atau berprinsip syariah. Jadi pertanggungjawaban BPS itu semua laporannya adalah kepada pihak yang mengontrol kesyariahatannya dalam operasional sebagaimana yang disyaratkan oleh otoritas terhadap suatu entitas yang berusaha dengan prinsip syariah. Jadi jawaban dari BPS itu sudah menyampaikan bahwa semua laporan yang dia periksa secara periodik, yang bulanan, mingguan maupun yang bersifat mendadak itu dilaporkannya bukan ke Dewan Syariah Nasional, tetapi ke otoritas yang membawahi dari entitas tersebut, yaitu kalau dalam hal ini P2P di BSI jadi ke OJK. Jadi jawaban BPS ini bahwa semua laporan saya adalah ke OJK gitu, sehingga DSN itu tidak ada kontrol, tapi DSN ini hanya mensertifikasi, memastikan bahwa si pejabat BPS ini adalah kompeten dan bisa melakukan sesuai dengan sertifikasinya untuk mengawasi suatu entitas yang memang berusaha dengan prinsip syariah seperti itu. Sehingga kalau kita mengejar ke DSN MUI, kemungkinan dari fungsi dan job yang kita aturan yang ada ya tidak ada. Tetapi secara moral memang DSN mempunyai keterikatan dari prinsip profesionalisme dari seorang DPS pada satu entitas tersebut. Sanksinya tadi kalau dia tidak melakukan fungsinya, kalau dari DSN ya menyetop dari dia untuk rekomendasi orang tersebut untuk tidak menjadi DPS dimanapun, seperti itu. Untuk hasil pemeriksaannya DPS itu dicerna atau dikelola oleh otoritas jasa keuangan. Itu pun kalau DPS melakukan sesuai fungsinya. Kalau tidak, ya itu bisa juga dilakukan tuntutan atas kelalaian Dewan Pengawas Syariah di entitas tersebut tidak melakukan fungsi pengawasan syariah. Itu. Nah, untuk terkait dengan pihak Muhammadiyah, saya pikir itu individu ya, tidak bisa dikaitkan satu kepada organisasi yang ada, walaupun berdasarkan penelitian ada supermarket yang dibiayai terkait dengan tersangka, terkait juga pembiayaannya itu milik amal usahanya dari PP Muhammadiyah. Saya pikir tidak di Muhammadiyah itu punya fungsi amal usaha yang sangat besar dan luas, dan setiap daerah mempunyai otoritas masing-masing. Nah, kalau yang terjadi dengan tadi yang disampaikan oleh penanya bahwa ada amal usaha yang dibiayai oleh TSK atau terkait dengan TSK dalam bentuk supermarket, ini keterlibatannya tidak bisa dikaitkan langsung secara menyeluruh. Bisa saja ini hanya untuk individu pada PTX yang memang termasuk salah satu amal usaha Muhammadiyah. Namun setelah ada klarifikasi dari atau penyampaian berita di media sosial, baik media sosial elektronik maupun cetak, itu
ya beredar rumor atau bukan rumor ya, beredar berita-berita yang memang kita perlu tindak lanjuti klarifikasinya, atau kita meminta daripada pihak Muhammadiyah menanggapi. Tapi selama ini setelah ada berita itu tidak ada satupun dari pihak terkait menyampaikan klarifikasi ini. Dan kita dari paguyuban tidak bisa melakukan apa-apa karena itu kan secara secara tindakannya itu kan tindakan individu dari PSK sendiri. Kita tidak menjustifikasi bahwa ini terjadi di dalam kepengurusan amal usahanya Muhammad, tidak. Kita tidak sampai ke sana. Tapi kita menjudge bahwa ini adalah tindakan pribadi dari PSK sendiri. Makasih. Jadi ini bukan, menurut khidmat kami, ini bukan suatu sistem, bukan by system kejadian ini, dan bukan by design oleh Muhammadiyah sendiri, ya. Jadi ini lebih kepada suatu kebetulan adalah beliau atau Eva ini adalah salah satu pengurus pimpinan pusat Muhammadiyah atau kader, ya, yang melakukan tindakan inisiatif pribadi atau individu melakukan suatu kerjasama atau apa dengan Muhammadiyah yang tentunya ini bukan suatu sistem atau berulang, mungkin kejadian hanya sekali dan yang betul-betul karena niat daripada individu tadi. Saya kira itu tadi saya. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, tidak terasa kita sudah menghabiskan waktu 1 jam untuk acara ini. Sebagai resume aja bahwa sampai saat ini kami Paguyuban Lender Dana Syariah dan masyarakat baru mengerti bahwa diawali dengan niat yang mulia daripada negara untuk menyalurkan atau memberi jalan keluar bagi UMKM, pendanaan yang di luar bank, dan dibuatlah peer-to-peer lending, lalu dibuatlah landasan hukumnya melalui OJK. Kemudian karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah Muslim yang butuh pendanaan non-riba, investasi non-riba, maka dibuatlah syariah, peer-to-peer lending syariah. Untuk itu juga ada wakil daripada Dewan Syariah Nasional MUI, dilegitimasi oleh OJK, diawasi, dan juga laporannya dilihat setiap tahun. Itu suatu bentuk bisnis, tawaran bisnis yang sempurna, apalagi dengan iming-iming imbal hasil 16-18% kelihatan suatu hal yang sempurna. Syariah, imbal hasil tinggi, dan diawasi oleh negara. Tapi semua itu runtuh, dan kita baru tahu di belakang hari ternyata dari 2,5 triliun dana yang dikelola itu hanya kurang lebih 130 miliar yang benar-benar masuk menjadi bisnis yang mana visibility study-nya itu sudah direview pada saat perizinan, pengajuan perizinan di OJK. Sisanya adalah kebohongan semata, ya. Dibuat organisasi atau PT-PT cangkang untuk menampung, dan dia dioper, PT 1 dioper ke PT yang lain seolah-olah bahwa itu terjadi transaksi pendanaan. Dan itulah yang terjadi, dan semuanya masuk kepada masing-masing pengurus maupun pengawas. Sayangnya kita semua baru tahu setelah kejadian ini terungkap, tapi ini kita ambil hikmahnya bahwa segala sesuatu yang didesain secara sempurna, niat mulia oleh negara untuk menjadi jalan keluar investasi syariah bagi masyarakat Muslim, ternyata masih ada kelemahannya. Kelemahannya yaitu ada di orang-orang yang atau oknum-oknum yang diberikan kewenangan yang besar untuk menjalankan itu semua. Karena terakhir yang ditangkap adalah justru regulator dan pengawas syariah yang terlibat di dalam bisnis itu dan mengambil keuntungan. Itulah yang terjadi
Saat ini kami sebagai wakil dari lender sebagian hanya bisa berharap bahwa keadilan bisa ditegakkan bagi 14.000 lebih korban investasi ini, dan juga berharap pemerintah tadi seperti saya ulangi Pak Munir mengatakan hanya bantuan pemerintah yang bisa menyelamatkan daripada kerugian atau mengembalikan kerugian dari lender yang besar ini, karena proses tracing pengembalian itu sangat kecil sekali dibandingkan dana 2,5 triliun yang sudah digelapkan oleh gerombolan maling berkedok syariah tersebut. Demikian acara hari ini. Mohon izin nambahin setelah di closing. Baik, ini ada beberapa harapan dari lender yang mungkin harus saya sampaikan. Yang pertama, sebentar lagi proses peradilan akan diadakan. Kami dari lender menginginkan satu proses peradilan tersebut terbuka. Mohon kepada para pihak nanti benar-benar dilaksanakan proses peradilan nanti secara terbuka, transparan, akuntabel, agar kita semua bisa menyaksikan bagaimana berjalannya proses pengadilan nanti. Yang kedua adalah memaksimalkan tracing aset, karena sekali lagi seperti apa yang sudah disampaikan bahwasannya penggelapan dana-dana nasabah ini bisa dimungkinkan untuk dialirkan ke sanak saudara, famili, atau menggunakan nama orang lain dan lain sebagainya. Itu sangat dimungkinkan. Oleh karena itu kami berharap kepada PPATK, Barreskrim, dan pihak-pihak yang bekerja untuk membantu kami menangani ini benar-benar menyelidiki ini semua, kemana saja aliran dana ini disalurkan. Yang ketiga, pemulihan aset. Kami berharap semua aset-aset kami senilai sertifikat itu 100% bisa kembali. Bagaimanapun caranya. Karena kenapa? Investasi ini bukan investasi bodong atau ilegal. Ini adalah investasi yang berizin dan diawasi oleh OJK. Maka haruslah pihak negara, lembaga negara bertanggung jawab. Tidak hanya memberikan stempel izin saja, tapi tidak bisa memberikan pertanggungjawaban bila mana terjadi kelalaian terhadap pengawasannya. Bentuk pertanggungjawabannya apa? Yaitu membantu untuk mengembalikan dana lender 100% sesuai sertifikatnya. Terus, untuk para pelaku, mohon para pihak yang memberikan hukum, diberikan hukum yang seadil-adilnya, yang seberat-beratnya. Sekali lagi, asas kasus kejadian ini sudah menimbulkan korban jiwa. 2 orang rekan kami lender sudah meninggal akibat kasus DSI karena tidak mampu untuk membayar biaya berobat karena dananya tertahan. Nyawa tidak bisa dihargai dengan rupiah. Oleh karena itu sekali lagi mohon kepada aparat penegak hukum, hakim, dan juga jaksa penuntut hukum, tolong diberikan hukuman yang setimpal agar tidak ada lagi kasus-kasus serupa menimbulkan efek jerat kepada orang-orang yang hendak melakukan tindakan serupa. Itu harapan dari para lender. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian suara dari lender. Dengan ini pertemuan ini kita tutup. Jangan lupa setelah ini kita ada sesi foto sebelum bubar. Terima kasih atas kehadiran, support, dan perhatiannya kepada teman-teman media. Dengan ini saya tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Foto dulu. Di sini ada ya? Sini aja nih, belakang ini. Sini aja. Bareng-bareng sini ya.